Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Eka Budi SPD, guru kelas 6 SD Jatibening Baru 6, dan sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kali ini saya akan menampilkan video praktik pengalaman lapangan yang kedua. Mari kita saksikan videonya. Selamat pagi anak-anak semua. Siapa kita? Namde. 6C. Cerdas, kreatif, luar biasa. Oke, apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Baik. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Kita juga mengucap syukur, jangan lupa mengucap syukur bahwa kita diberi kesehatan di masa pandemi COVID. Walaupun sudah berkurang, tapi kita tetap harus waspada dengan tetap memperhatikan 3M ya. 3M dan tetap mengikuti peraturan protokol kesehatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya, mengucap syukur atas semua berkat. Kita mulai dalam keadaan sehat pada hari ini. Dan kita jangan lupa supaya pembelajaran kita bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Baik, ketua kelas, silakan pimpin doa dulu. Ayo teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari berdoa dalam hati. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Pada hari ini kita akan belajar matematika. Masih ada yang ingat pembelajaran kita kemarin apa? Apa? Tentang apa? Mengenal bilangan bulat. Mengenal bilangan bulat. Ya, ini kemarin kita membahas tentang mengenal bilangan bulat. Masih ada yang ingat bilangan bulat itu apa? Siapa yang tahu bilangan bulat itu apa? Ya, kira? Ya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Coba Bapak mau tes dulu, siapa yang masih bisa? Kalau begini, siapa yang bisa menjawab? Oke, dia silakan maju. Ya, maju dia. Nah, silakan. Jawabannya apa? Betul atau salah? Betul. Oke, coba kalau ini. Siapa yang bisa? Oke, gendis, boleh gendis. Ya, betul ya. 3 ber. Nah, ini pembelajaran kita kemarin tentang mengenal bilangan bulat. Sekali lagi Bapak jelaskan, bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang bilangan bulat, tapi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum kita lanjutkan, Bapak mau menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Kalian sudah simak?
di tampilan. Ya, tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama, melalui kegiatan video pembelajaran, kamu mampu menganalisis operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu melakukan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan benar juga. Lalu setelah menyimak dan mengamati video materi tentang operasi hitung bilangan yang ditampilkan, kamu mampu menemukan konsep tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dengan benar. Selanjutnya, ini pembelajaran. Hari ini Bapak akan dibantu yang namanya si Piko Psikodok. Piko Psikodok. Ya, halo kakak-kakak semua. Kenalkan, nama saya Piko. Hari ini Piko akan menemani Pak Eka dan kakak-kakak semua belajar bersama materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini dia Piko Psikodok. Ya, ini Piko Psikodok yang akan membantu kamu hari ini. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak akan menjelaskan kenapa kamu perlu belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, atau ada yang tahu supaya apa kamu belajar ini, harus paham ini? Mungkin Rizky tahu? Tidak tahu Rizky? Ajira tahu? Supaya dapat bisa Memahami. Ya, sekarang gini. Kalau nanti kamu sudah besar, kamu ingin memiliki usaha, ya, itu kalau kamu nggak ngerti penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kamu nanti bisa mudah ditipu. Misalnya, Fardan mau buka warung misalnya. Ada pembeli, Fardan tidak mengerti bagaimana penjumlahan dan pengurangan. Contoh, misalnya ada yang beli, tek, sisi Pak, saya mau beli. Dia punya uang 100.000, ya. Ternyata dia belanja beli beras, beli minyak. Ternyata belanjanya 110.000. Kalau Fardan nggak ngerti kan, oh ini udah cukup Pak, oh cukup ya. Padahal uangnya masih negatif 10.000 atau kurang 10.000. Nah, makanya kalian harus paham tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan supaya tidak mudah ditipu. Ya, jadi Bapak minta hari ini kamu serius belajarnya. Paham? Ini kayaknya kurang semangat. Tepuk semangat. Oke, sekarang coba kamu berdiri, si Piko aja semangat, lompat-lompat terus ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu sebelum kita memasuki pembelajaran. Lagu Garuda Pancasila, tahu semua? Tahu. Oke, silakan berdiri. Ya. Semangat ya. Oke? Sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, itu artinya kita harus semangat ya, semangat dalam belajar karena tugas kamu sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan belajar dengan serius. Nah, tadi Piko asisten Bapak tadi si Piko Psikodok bilang coba
coba Bapak pasang video dulu ya. Kamu simak dulu video tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Ya, silakan. Halo anak-anak yang sekolah. Pada hari ini kita bicara bilangan dan pengurangan nanti bagaimana penulisan bilangan bulat. Yang pertama, bilangan bulat mempunyai 3 unsur. Yang pertama adalah bilangan bulat positif. Dia berada di sebelah kanan. Semakin ke kanan, maka akan semakin besar. Angkanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu yang kedua adalah bilangan 0 yang ada di tengah ini ya. Lalu yang terakhir adalah bilangan bulat negatif yang berada di sebelah kiri. Semakin ke kiri, maka semakin kecil nilai angkanya. Seperti 4, 3, 2, dan 3. Jika si kodok senang melompat-lompat. Dengan melompat-lompat, ia akan mengajarimu penjumlahan dan pengurangan. Piko memiliki beberapa aturan. Aturan 1, posisi standar Piko adalah menghadap ke kanan. Aturan 2, penjumlahan berarti lompat maju. Aturan 3, penjumlahan dengan bilangan negatif berarti berbalik lalu lompat maju. Aturan 4, pengurangan berarti lompat mundur. Aturan 5, pengurangan dengan bilangan negatif berarti berbalik lalu lompat mundur. Contoh 1 tentang penjumlahan, hitunglah 2 tambah 3. Mula-mula Piko berada pada posisi positif 2 tambah 3 berarti lompat maju 3 langkah. Hasilnya Piko berada pada posisi positif 5 berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Contoh 2 tentang penjumlahan, hitunglah negatif 1 tambah 5. Mula-mula Piko berada pada posisi negatif 1 tambah 5 berarti lompat maju 5 langkah. Hasilnya Piko berada pada posisi positif 4 berarti negatif 1 tambah 5 sama dengan positif 4. Contoh 3 tentang penjumlahan, hitunglah negatif 7 tambah 6. Mula-mula Piko berada pada posisi negatif 7 tambah 6 berarti lompat maju 6 langkah. Hasilnya Piko berada pada posisi negatif 1 berarti negatif 7 tambah 6 sama dengan negatif 1. Contoh 4 penjumlahan dengan bilangan negatif, hitunglah 2 tambah negatif 3. Mula-mula Piko berada pada posisi
positif 2 tambah negatif 3 berarti berbalik, lalu lompat maju 3 langkah. Hasilnya Iko berada pada posisi negatif 1, berarti 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Contoh 5. Penjumlahan dengan bilangan negatif. Hitunglah negatif 1 tambah negatif 6. Mula-mula Iko berada pada posisi negatif 1 tambah negatif 6 berarti berbalik, lalu lompat maju 6 langkah. Hasilnya Iko berada pada posisi negatif 7, berarti negatif 1 tambah negatif 6 sama dengan negatif 7. Contoh 6 tentang pengurangan. Hitunglah 6 kurang 4. Mula-mula Iko berada pada posisi positif 6 kurang 4 berarti lompat mundur 4 langkah. Hasilnya Iko berada pada posisi positif 2, berarti 6 kurang 4 sama dengan positif 2. Contoh 7 tentang pengurangan. Hitunglah 5 kurang 7. Mula-mula Iko berada pada posisi positif 5 kurang 7 berarti Iko lompat mundur 7 langkah. Hasilnya Iko berada pada posisi negatif 2, berarti 5 kurang 7 sama dengan negatif 2. Contoh 8 tentang pengurangan. Hitunglah negatif 2 kurang 4. Mula-mula Iko berada pada posisi negatif 2 kurang 4 berarti lompat mundur 4 langkah. Hasilnya Iko berada pada posisi negatif 6, berarti negatif 2 kurang 4 sama dengan negatif 6. Contoh 9. Pengurangan dengan bilangan negatif. Hitunglah 1 kurang negatif 6. Mula-mula Iko berada pada posisi positif 1 kurang negatif 6 berarti berbalik, lalu lompat mundur 6 langkah. Hasilnya Iko berada pada posisi positif 7, berarti 1 kurang negatif 6 sama dengan positif 7. Contoh 10. Pengurangan dengan bilangan negatif. Hitunglah negatif 7 kurang negatif 5. Mula-mula Iko berada pada posisi negatif 7 kurang negatif 5 berarti berbalik, lalu lompat maju 5 langkah. Hasilnya Iko berada pada posisi negatif 2, berarti negatif 7 kurang negatif
sama dengan negatif 2. Nah, ya, tadi kalian sudah memperhatikan video pembelajaran tentang garis bilangan yang dibantu oleh si Piko. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada. Nah, tadi sesuai aturannya, di sini Bapak punya papan garis bilangan dan si Piko, ya. Si Piko. Tadi di sini aturannya yang pertama, posisi standar Piko adalah menghadap ke kanan. Ya, ini menghadap ke kanan, anggap aja menghadap ke kanan. Lalu penjumlahan berarti maju. Lalu penjumlahan dengan bilangan negatif berarti berbalik lalu lompat maju. Lalu pengurangan berarti lompat mundur, ya. Pengurangan dengan bilangan negatif berarti berbalik lalu lompat mundur. Oke, coba Bapak kasih soal. Misalnya 3 ditambah 4. Nah, Piko pertama-tama ada di posisi angka 0. Karena angka 3 positif, dia akan lompat 3 kali. 1, 2, 3. Sekarang dia posisinya ada di angka 3. Penjumlahan berarti lompat maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berada di posisi angka berapa dia sekarang? 7. Berarti 3 tambah 4 hasilnya adalah 7. Coba, siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Oke, Ajira, maju. Coba Bapak kasih soalnya. 3 ditambah negatif 4. Ya, gimana? Balikin dulu. Dia di posisi angka 0. Soal yang pertama 3. 1, 2, 3. Ditambah, tapi negatif. Baca penjumlahan dengan bilangan negatif berarti berbalik. Lalu dia berbalik ke sana berarti 4 langkah. 1. Ada di negatif 1. Berarti jawabannya adalah negatif 1. Coba siapa lagi yang mau mencoba? Imam, maju Mam. Silakan Mam. Sekarang soalnya Bapak ganti, ya. Soalnya akan diganti. Soalnya diganti, misalnya negatif 2 ditambah 4. Pertama di mana dulu posisi Piko? Di 0. Lalu negatif 2. 1, 2. Tambah berarti ke arah kanan. 4 langkah itu. Berapa? 2. Berarti dia negatif 2 tambah 2, jawabannya adalah 2. Gitu ya. Silakan duduk. Nah, kesimpulan, bukan kesimpulan ya. Ini kalian perhatikan lagi videonya. Ini penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan. Contoh di sini penjumlahan bilangan bulat. Positif ditambah positif. Hasilnya positif. 3 tambah 4 sama dengan 7. Coba kalian simak lagi. Yang pertama, positif tidak positif. Contoh positif 3 ditambah positif. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Lanjut. Yang kedua, Ini harus diperhatikan. Positif tambah negatif, jawabannya bisa positif, bisa negatif. Cuman perhatikan angka yang lebih besar. Misal angka positif yang lebih besar, maka hasilnya positif. Tapi bila angka negatif yang lebih besar, maka hasilnya negatif. mana yang lebih besar? Coba kita simak contoh soalnya. Bila angka negatif yang lebih positif, maka hasilnya angka negatif. Ini contohnya. 9 tambah negatif 6. 9 positif lebih besar, maka hasilnya positif. Nah, kalian simak dulu ini. Lanjutnya, negatif tambah negatif, maka hasilnya akan negatif. Contoh, negatif 1 tambah negatif 2, maka hasilnya negatif 3.
Mengerjakan soal di bawah ini, perhatikan catatan berikut. Positif dikurang negatif, angkanya dijumlahkan, hasilnya adalah positif. Seperti halnya nomor 1. 6 dikurang negatif 4, kita ubah menjadi penjumlahan karena negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah 10. Kemudian catatan selanjutnya, negatif dikurang positif, angkanya dijumlahkan, hasilnya adalah negatif. Seperti contoh nomor 2, negatif 12 dikurang 7, ya angkanya dijumlahkan, 12 ditambah 7, hasilnya adalah 19. Namun kita beri tanda negatif. Catatan berikutnya, negatif dikurang negatif, hasilnya bisa positif juga negatif. Hasil positif apabila bilangan positifnya yang lebih besar, namun hasilnya diberi tanda negatif apabila bilangan negatif yang lebih besar. Seperti contoh nomor 3, negatif 8 dikurang negatif 3. Di sini negatif bertemu negatif, sehingga kita ubah menjadi penjumlahan. Ya, 8 dikurang 3 hasilnya adalah 5. Karena negatif 8 lebih besar daripada 3, maka kita samakan tanda negatif di depannya. Dalam pengurangan bilangan bulat, yang perlu diingat adalah apabila positif dikurang negatif, maka hasilnya adalah positif. Selanjutnya, apabila negatif dikurang positif, maka hasilnya adalah negatif. Dan yang terakhir, apabila negatif dikurang negatif, maka hasilnya bisa negatif juga positif. Hasilnya positif apabila bilangan positifnya lebih besar, namun hasilnya diberi tanda negatif apabila bilangan negatifnya yang lebih besar. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bias memiliki kelereng sebanyak 10 buah. Lalu dia bermain dengan imam. Bias kalah. Gitu ya. Berapa kelerengnya? Sebenarnya karena dia salah berarti kurang 10 dikurang 7 karena 3. Jadi kelereng dia adalah 10. Contoh kedua, sebuah kapal selam berada di jarak meter di bawah permukaan air. Kapal itu naik kilometer untuk melakukan pengintaian. Dapat sejarah kapal selam tersebut dari permukaan air ke sana. Cari kata dari Jarak meter di bawah permukaan air artinya negatif 3. kapal itu naik kilometer ada positif 75. Nah, tinggal kita negatif 300 ditambah karena naik kita menambahkan tambah 25, maka hasilnya adalah negatif 225 meter. Jadi kapal berada jarak 225 meter atau 225 meter di bawah permukaan air. Oke, terima kasih, videonya sudah. Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Kelompok nanti akan disesuaikan. Coba berdiri. Nah, ini kayaknya ngantuk ini semuanya. Coba kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Membagi kelompok. Yang pertama, ya, Fardan. Coba tukeran sama Azira, silakan. Ya, Gendis tuker sama Rizky. Cepat, jalan. Sipa tuker sama Kurniawan. Oke. Lalu Rizky, Iki tukar sama Hafiz. Tukar sama Hafiz, ya. Oke. Sudah? Oke. Nanti silakan duduk semua kelompoknya ini. Nanti kalian, ya, kalian akan Bapak beri alat peraga garis bilangan bersama si Iko, ya. Si Iko. Nah, dan LKPD. Jangan lupa buat di kertas nama kelompoknya, misalnya apa, ya.
Tulis, baru tulis di meja, letakkan di meja, dibentuk nama kelompoknya, ya. Dibikin segitiga, taruh di meja. Paham? Paham. Oke. Bapak minta maju dulu satu-satu. Ketuanya aja. Salah satu aja ya, Kira. Ini papan alat peragamnya. Pegang. Nih, LKPD-nya. LKPD-nya, Kira. Ya. Ini LKPD-nya. Papan bilangannya, garis bilangannya. Belakang. Ada 5 ya. Oke. Ini papan garis bilangannya. Lalu mana lagi? Ini papannya. Nggak apa-apa ini agak ya. Ini lahir belakang. Nah ini pikonya jangan sampai ketinggalan. Piko. Oke, ini piko. Silakan pegang pikonya masing-masing. Kalian tulis dulu nama kelompoknya, tentukan. Nanti ditusuk ini ya. Bagaimana Pak cara mengerjakan LKPD-nya? Perhatikan. Silakan. Nih. Cara penggunaan ininya tadi sudah tahu kan? Aturannya dibaca. Ya. Lalu bagaimana? Pertama tulis nama kelompok kamu. Tulis nama kelompok kamu terus anggotanya. Ya. Anggotanya, lalu baca petunjuk belajarnya. Nah di sini ada, coba perhatikan, kamu bisa menggunakan alat peraga itu, ya. Baru ada soal. Di sini ada soal. Nanti soal ini akan kita bahas di depan dengan menggunakan game word wall. Di sini ada 5 soal, kamu ada 5 kelompok. Setiap kelompok maju satu-satu, ya, paham? Paham ya? Jadi harus benar ini, ya. Nanti setelah itu kamu mengerjakan ini sesuai diskusikan dengan kelompok kamu, ya. Baru akan dipresentasikan. Kalau ada yang bingung, nggak tahu, silakan bertanya ke Bapak, ya. Paham? Paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Nah hari ini yang terbaik ya akan Bapak kasih bintang kelompoknya. Semangat gak nih? Ya, kelompok terbaik akan mendapatkan bintang 2. Satu orang 2 bintang. Ya, semangat? Ayo semangat dulu. Siapa kita? Tulis dulu nama kelompoknya di kertas, lalu tempel. Ya, tulis dulu nama kelompok di sini pakai kertas. Jadi Bapak tahu ini kelompok apa. Kelompoknya boleh nama-nama suku atau nama-nama ini aja, kota. Nama-nama kota ya di Indonesia. Tulis di selembar kertas. Selembar kertas. Ya. Sambil dibaca ininya, aturannya dibaca. Oke. Sambil dibaca. Diskusi. Yo, diskusi dong. Yo. Bikin nama kelompoknya dulu, nama kota. Lalu tulis di sini.
praktekkan dulu. Latihan dulu, praktekkan. Ya. Ya. Oke. Praktekkan cara menggunakannya. Langsung ke soal saja. Kalau Bapak, itu bukan soal kan? Itu contoh. Ya. Nah, itu soalnya. Oke. Ya, begitu juga nggak apa-apa. Ya. Kan negatif. Tambah negatif. Oh ya, oke. Ya. Tulis jawabannya. Itu. Oke. Kelompok Solo, Sukabumi, ayo ikut isi, ayo jangan cuma aja. Nah, ikut praktekkan. Nah, lihat aturannya, aturan mainnya dilihat. Ya, dihitung kerja kelompok. Berapa? Ya, tolong. Palembang, Sukabumi. Yang di sana apa nama kelompoknya? Bandung. Palembang. Ini kelompok apa? Yes, kelompok apa?
Kenapa ada kesulitan? Ada kesulitan? Kelompok Palembang ada kesulitan? Ya. Oke, jawabannya. Ingat aturannya. Itu ada aturan, ini lihat. Ayo. Nanti yang jawabannya dulu, kelompoknya akan dapat 1 juta. Ini kan maju dan stabil ya. Kalau yang nggak belum. Apakah sudah selesai? Belum. Untuk soal ceritanya kamu baca dengan seksama ya. Cari kata kunci. Cari kata kunci. Ya, ayo, ya. Perhatikan. Bisa apa bis? Gampang banget. Bagaimana kelompok Bandung? Ya. Sudah. Ini Bapak namanya. Ya, sudah semua kelompok mengerjakan yang APD-nya? Sudah. Bandung sudah? Palembang? Sudah. Jogja? Sukabumi? Ini apa? Surabaya? Solo? Sudah. Oke, sekarang Bapak mau yang 5 soal pertama dulu. Ya. Oke. Nomor 1, cepet-cepetan tunjuk tangan ya. Untuk nomor 1, siapa? Oke, Sukabumi. Nomor 2. Oke, Palembang. Nomor 3, Jogja. 4, Solo. Terakhir, silakan perwakilan dari nomor 1, Sukabumi, maju. Maju ke depan. Kita akan perhatikan. Ini kita sambil bermain ya. Dan kamu tahu, nanti kamu arahkan tombolnya, arahkan gamenya. Bentar ya. Ya, oke, siap. Nomor 1. 8 tambah 10, negatif 10. Ini arahkan tanda panahnya. Ya, itu tanda panahnya ya. Oke, apakah Sukabumi akan benar? Kita lihat. Oke, tepuk tangan buat Sukabumi. Ayo nomor 2 langsung. Nomor 2 cepat. 7 dikurang negatif 5 cepat. Nomor 3 siap. Ini dari arahkan itu tanda panahnya arahkan. Ya, awas ada monsternya. Ya. Lagi, coba lagi, coba. Waktunya masih jalan. Ayo. 7 dikurang negatif 15. Ayo. Temennya bantu. Berapa hasilnya? Ya, awas. Ke atas. Salah.
Target. Sidik terus sidik. Nah lagi, silakan. Ya, soalnya 10 negatif 10 tambah 15. Ayo. Atas kanan tanda panahnya tuh. Nah, tanda kanan ini kan ada tanda panah nih. Nah, lewat. Tanda panahnya sini. Kacau ya. Tadi bisa Ajira. Ini gerak ini. Jangan bunuh. Ini tanda panah nih. Atas, kanan. Nih, tuh atas, kanan, tuh, cepat kanan. Ini dia tanda panah. Ya, norak banget. Ya, gak apa-apa. Aduh. Oke, nomor selanjutnya. Tadi 2 kelompok ya. Kelompok Sukabumi dapat 1 bintang, Solo 1 bintang. Tepuk tangan buat Sukabumi dan Solo. Ya, Jogja, Palembang dan Bandung. Ya, gigit jari dulu ya. Oke, silakan tampilkan kelompok Sukabumi. Yang kencang suaranya. Berdasarkan hasil kelompok kami untuk soal nomor 1 orang aja. Di situ aja. Yang kencang suaranya. Dari diskusi kelompok saya yaitu kelompok Sukabumi yang beranggotakan saya Azira, Imam, Rizky, Kurniawan, dan Faiz. Nomor 1, hari libur sekolah, Raska akan berenang bersama teman-temannya. Sesampai di kolam renang, Raska dan teman-teman melakukan pengalaman. Raska pertama-tama menyelam sedalam 2 meter di bawah permukaan air. Ini bisa disebut negatif. Negatif 2, lalu Raska menyelam lagi 3 meter. Dimanakah posisi Raska sekarang? Berarti negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Oke, lagi nomor 2. Nomor 2, Aura menuangkan air yang bersuhu 180 Celcius ke dalam gelas. Lalu, ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 100 Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu air naik 50 Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas tersebut sekarang? Caranya, 180 dikurang 100 sama dengan 80. Dan ditambah 50 menjadi 130. Itu positif ya. Nomor 3, temperatur udara di Pondok Gede pada siang hari adalah 20 Celcius. Pada malam hari temperaturnya turun menjadi negatif 50 Celcius. Berapa besar penurunan suhu dari siang hari ke malam hari di Pondok tersebut? 50 dikurang 20 saja menjadi negatif 30 karena Negatif 30. Betul atau salah? Coba kelompok Solo bacakan hasilnya langsung saja. Nomor 1 jawabannya berapa? negatif 5. Negatif 5. Nomor 2 positif 130. Nomor 3 negatif 7. Sama atau beda? Beda. Bandung, coba jawabannya. Nomor 1 berapa Bandung? Negatif 5. Nomor 2 100. Nomor 3 70. Bukan negatif 70. 70 ya. Oke. Palembang. Nomor 1 minus 5. Nomor 2 30. Nomor 3 minus 30. Oke, Jogja. Nomor 1 negatif 5. Nomor 2 130 positif. Nomor 3 minus 30. Min 30. Oke, sekarang sama-sama kita bahas ya. Oke, nomor 1. Di sini dikatakan hari libur sekolah Raska akan berenang ya bersama teman-temannya. Sesampai di kolam, Raska dan teman-temannya melakukan penyelaman. Ya, penyelaman sedalam 2 meter di bawah permukaan air. Lalu Raska menyelam lagi 3 meter. Pertama-tama
Ingat, menyelam berarti di bawah permukaan air, ya. Di bawah permukaan air berarti negatif 2, ya. Nomor 1. Pertama dia menyelam negatif 2 karena di bawah permukaan air. Lalu dia bertambah, nambah menyelam, tapi dia nambah 3 meter. Negatif 2 ditambah negatif 3, kita coba bantuan Piko bantuin ya. Oke, gitu ya. Kita coba. Nah, pertama adalah negatif 2. Karena ditambah berarti dia menghadap ke sini, ya, ke arah kiri. 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, Piko sekarang berada di tangga di nomor negatif 5. Berarti jawaban untuk nomor 1 adalah negatif 5. Siapa yang betul? Tepuk tangan buat yang betul. Yang kedua, Aurel menuangkan air dengan suhu 180 derajat. Oh, panas banget kayaknya. Ke dalam gelas, lalu memasukkan es batu ke dalam gelas sehingga air turun 100. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu air naik 50 derajat. Berapakah suhu air di dalam gelas tersebut sekarang? Ya, pertama dia 180. Lalu dikurang 100, turun. Kalau turun berarti dikurang. Berapa? 180 kurang 100. 80. Lalu saat es suhu air naik berarti tambah 50 menjadi 100. Siapa yang betul? Oke, semua kelompok betul. Kayaknya tadi perbedaan ada di nomor 3. Ketiga, temperatur di Pondok Gede siang hari adalah 20 derajat. Pada malam hari temperatur turun 50 derajat, ya. Berapa besar penurunan suhu dari siang hari ke malam hari? 20 dikurang 50, hasilnya negatif 30. Ada yang betul negatif 30? Oke, tepuk tangan buat yang betul. 2 salah. Nah, tadi sudah kalian tampilkan hasil presentasi kalian. Bapak akan memberikan bintang untuk kelompok yang terbaik, ya. Kelompok terbaik, kelompok Sukabumi. Maju, tepuk tangan untuk kelompok Sukabumi. 1 orang 1 bintang, ya. Silakan. Nanti saja ditempelnya. Ini bintangnya, ya, 1-1. Oke. 2, ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah kelompok Solo. Ya, tepuk tangan buat kelompok Solo. Solo 1. Yang ketiga 1 juga, ya. Kelompok Palembang dapat 1 juga. Oke, 1-1. Nanti ya. Oke, itu tadi sudah kalian presentasikan. Sekarang perhatikan dari hasil yang sudah kalian diskusikan, ya, itu kamu dapat dengan mudah dengan bantuan alat peraga, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih konsep dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada nggak yang bisa kamu tampilkan atau kamu dapat konsep dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Coba siapa yang sudah menemukan? Angkat tangan. Oke, Jira, boleh ditulis mungkin di depan? Boleh? Oke, Jira akan menuliskan. Sebelum dituliskan disebutkan dulu ke teman-temannya. Ya, silakan. Di positif ditambah positif menjadi positif. Oke, silakan ditulis konsep. Tulis konsep penjumlahan. Ya. Konsep penjumlahan. Nah, ini Ajira mendapatkan katanya positif ditambah positif, hasilnya positif. Benar atau salah nih?
Benar ya? Positif tambah positif hasilnya positif. Ada lagi yang mau menyampaikan konsepnya? Oke, Imam, silakan maju Imam. Oke, Imam, maju Imam. Tepuk tangan dulu buat Ajira. Imam apa konsepnya? Positif ditambah dengan negatif, hasilnya bisa positif atau negatif, tergantung dengan bilangan yang lebih besar. Oke, tepuk tangan buat Imam. Silakan dipilih Imam. Wih, pakai bahasa Inggris dia. Positif. Negatif. Hasilnya bisa positif atau negatif. Tergantung bilangan bulat mana yang lebih besar. Bilangan positifnya. Oke. Tergantung. Tulisannya bagus ya. Oke. Ada lagi yang tahu? Oke, Sami, silakan Sami, maju Sami. Silakan, jelaskan dulu ke teman-temannya. Jika negatif ditambah negatif, hasilnya negatif. Oke, jika negatif tambah negatif hasilnya negatif. Ada lagi? Sidik mungkin? Sidik? Nggak tahu? Kalau negatif dikurang negatif hasilnya apa? Negatif itu ya. Negatif dikurang negatif hasilnya negatif. Negatif dikurang positif hasilnya bisa negatif bisa positif, tergantung dari bilangan bulat positif ya. Oke. Nah ini tambah. Jadi pengurangan negatif, bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif itu, ini konsepnya dari teman kamu sudah ada 3 ya. Sudah ada 3 konsep tentang penjumlahan. Bilangan positif ditambah positif maka hasilnya akan positif. Positif tambah negatif bisa positif bisa negatif, tergantung bilangan yang lebih besar. Negatif tambah negatif maka hasilnya negatif. Kalau pengurangan negatif dikurang negatif sudah pasti negatif. Negatif dikurang positif. Nah ini bisa positif, bisa negatif. Bisa positif, bisa negatif. Nah lalu sama, positif dikurang negatif juga bisa positif dan negatif. Jadi itulah konsep dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah? Oke, kalau sudah paham semua, bagaimana perasaan kamu setelah menjalani pembelajaran pada hari ini? Senang? Paham? Menyenangkan? Oke, berarti tepuk tangan buat kamu. Berarti kamu kalian akan mengisi refleksi pembelajaran ya, refleksi pembelajaran tentang pembelajaran penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tolong dijawab ya dengan menggunakan quizzes. Silakan ini akan Bapak mulai ya. Ya. Silakan masuk. Silakan dijawab. Wah. Ayo, ada Dian, ada Pepe, ayo semangat. Jawab. Jawab. Wah, Nadia, sudah.
Oke, tadi kamu sudah mengisi refleksi ya, refleksi tentang pembelajaran hari ini. Ya, kalian sudah mendapatkan mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Ada pesan moral dari pembelajaran matematika, walaupun matematika pasti ada pesan moralnya ya. Nanti kamu di saat sudah besar ketika berusaha dengan mengerti penjumlahan dan bilang dan pengurangan, walaupun kamu paham tapi jangan digunakan untuk menipu ya, menipu orang yang tidak paham ya. Poinnya adalah kamu harus jujur apapun yang kamu lakukan. Ini adalah poin penting, kejujuran. Dimanapun kamu berada, apapun yang akan kamu lakukan, kamu harus jujur. Berani berkata jujur. Ada istilah dari KPK, jujur itu hebat. Jujur itu hebat. Jujur itu hebat. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Coba sekali lagi Bapak akan memberikan evaluasi tentang soal dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. Bapak minta kirim lagi, Bapak akan kirim linknya ke WA kamu ya, ke WA grup ya, bisa? Oke, tunggu ya. Ini Bapak kirim dulu. Ini dikerjakan langsung hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa menjawab. Tadi kan bilang sudah paham ya? Oke. Ya. Ini akan mendapat bintang yang ranking 1. Ya. Mendapat 1 bintang. Ntar ingetin bintangnya. Kalau sudah banyak bisa ditukar ya. Oke. Ya. Silakan Nadia ketik. Sudah Bapak kirim semua di grup. Silakan. Yuk, sudah? Apa? Nanti. Ya, silakan coba. Yuk, dipersiapkan handphonenya. Linknya sudah diterima? Sudah. Yuk, dibuka linknya. Linknya sudah dibuka. Kita akan memulai. Siap? Siap? Oke, kita akan memulai. Siap? Siap semua? Siap. Coba tepuk semangat. Semangat. Kita mulai. 1, 2, 3. Mulai. Oh, bisa. Mulai. Perhatikan soalnya. Soalnya jangan nyontek ya. Jangan nyontek. Ya bagus di bawah aja biar nggak dicontek tadi ya. Oke. Itu. Jangan nyontek. Ayo, wah ini Ajira, Nadia sama Pepe bersaing ya. Ayo, jangan mau kalah yang lain. Kejar terus. Ayo, dibaca soalnya dengan serius. Ya, silakan. Yang kedua, Ajira, tepuk tangan buat Ajira. Yang ketiga, Nadia, tepuk tangan. Oke, Pepe 1 bintang, Nadia 1 bintang, Ajira 1 bintang. Kumpulkan bintangnya, nanti akan Bapak kasih hadiah kalau bintangnya sudah terkumpul. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, adakah yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Silakan bertanya. Sami ada yang bertanya? Tidak ada? Tadi ada kesulitan pada saat evaluasi? Udah? Udah, sekarang sudah lebih paham? Sudah ya? Alisa sudah paham? Sudah? Oke, Pepe? Sudah, iya juara 1 ya.
Rizky sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Imam? Sudah? Oke, sebelum kita akhiri Bapak akan simpulkan. Atau kamu menyimpulkan, tadi kamu sudah menyimpulkan bahwa penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat itu hanya sangat bermanfaat ya untuk kehidupan sehari-hari supaya kamu tidak mudah ditipu atau dikerjain sama orang. Di sini tadi sudah kita dapatkan konsepnya. Bila bilangan positif ditambah bilangan positif, maka hasilnya positif. Bila bilangan positif tambah negatif atau negatif tambah positif, hasilnya bisa positif dan atau negatif berdasarkan angka yang terbesar. Lalu bila negatif tambah negatif, maka hasilnya negatif. Lalu negatif kurang negatif, pasti hasilnya negatif. Lalu negatif dikurang positif bisa positif atau negatif. Kalian ingat itu. Besok kita akan lanjutkan pembelajaran tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Nanti malam Bapak akan mengirimkan video pembelajaran. Kalian pelajari dulu di rumah. Jadi besok pagi kita sudah bisa kamu bisa menanyakan, Pak, saya kurang paham di perkalian misalnya, atau kurang paham di pembagian. Paham? Oke, sekarang rapikan buku kalian. LKPD-nya dikumpulkan ke Bapak dulu untuk dinilai. Alat peraganya silakan sama. Yo, silakan dikumpulkan. Oke, kumpulkan sini. Ya, sudah. Yuk, cepat. Ini. Oke. Taruh APD-nya. Oke, sudah semua ini ya? Sudah. Oke, kalau sudah dirapikan buku dan ininya, alat tulisnya, pembelajaran kita akan kita akhiri pada hari ini. Bapak minta. Oke, nanti yang doa adalah wakil ketua kelas ya. Paham? Bapak minta kalian langsung pulang ke rumah ya. Kalau mau bermain silakan ganti baju dulu ya, dan izin kepada orang tua. Jangan lupa belajar ya. Dan besok jangan sampai telat. Ingat, maskernya tetap dipakai atau digunakan karena kita harus taat pada protokol kesehatan. Rizky nggak bawa masker? Enggak, besok bawa masker ya Rizky ya. Oke, sebelum pulang, ayo Farid, ketika sikap berdoa kita harus bagaimana? Itu teman-temannya yang rapi semua. Bukunya masih ada yang ketinggalan? Baik, sudah? Baik. Ya, silakan wakil ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati. Membaca doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai rumah. Sampai ketemu besok pagi. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Oke, silakan boleh pulang. Oke, sudah.